kita coba jalankan algoritma selection sort ketika kita punya 5 buah data. Oke. Misalkan kita punya 5 buah data, sembarang gitu ya. Misalkan 10, biar kelihatan lebih besar, kita besarkan lagi. 10, 3, 9, 1, 2. Ini ya. Kita punya 5 buah data. Kita mau mengurutkan secara ascending dengan menggunakan selection sort. Oke, ini adalah indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Oke, kita mulai dari iterasi yang luar yang pertama. Kita tulis 10, 3, 9, 1, 2, di mana asumsi kita dimulai dari data minimal terletak pada indeks ke-0. Kita bandingkan dengan 3, flag berpindah sekarang, tapi data tidak berpindah. Data tidak mengalami pertukaran, tidak ada swapping, hanya flagnya saja. Oke. Kita bandingkan lagi dengan 9, tidak ada perpindahan. Kemudian kita bandingkan dengan 1, karena 1 lebih kecil dari 3, oleh karena itu sekarang flagnya berpindah dari 3 ke 1. Oke, kita bandingkan lagi. Yang warna hijau ini berarti berapa kali iterasi yang harus kita lakukan, atau berapa kali perbandingan yang harus kita lakukan. Kita bandingkan dengan 2, karena 1 lebih kecil daripada 2, oleh karena itu flagnya tetap. Oke, so kita lakukan swapping antara data ke-0 dengan data ke-3. Oke, data yang baru setelah iterasi dalam dari iterasi pertama selesai adalah seperti ini. 1, 3, 9, 10, 2. Hanya 1 dan 10 saja yang dilakukan swapping. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Ini kita kasih tanda. Ini adalah hasil dari iterasi luar yang pertama. Berikutnya, iterasi luar yang kedua. Kita tulis lagi 1, 3, 9, 10, 2. Karena 1 ini sudah menempati posisi dia kalau data sudah dalam keadaan terurut, oleh karena itu kita tidak perlu lakukan perbandingan lagi. Sehingga pada iterasi kedua kita asumsikan data yang paling minimal itu ada di indeks kedua atau indeks ke-1 kalau kita bicara tentang bahasa pemrograman Python. Oke. Kita bandingkan dengan 9. Karena 3 lebih kecil dari 9, flag tidak berubah. Kita bandingkan lagi dengan 10, karena 10 lebih besar daripada 3, atau 3 lebih kecil daripada 10, tidak ada perubahan flagnya. Kemudian 2, karena 2 lebih kecil, so ada perubahan di sini. 1, flagnya saja ya. 3, 9, 10, 2, sekarang flag berada di indeks terakhir. Karena sudah tidak ada data lagi, maka kita tidak perlu cari data minimal lagi yang mana. Oleh karena itu, iterasi yang bagian dalam sudah berhenti. Ada 3 iterasi, ada 3 warna hijau di sini. Oke, karena iterasi bagian dalam sudah selesai, kita lakukan swapping. Yang di swapping mana? Karena tadi ini iterasi kedua, oleh karena itu tujuan dari iterasi kedua adalah menempatkan data terkecil yang kedua ke posisi kedua, yaitu indeks 1 ini. Oke, kita tukar ini dengan yang sebelah sini. 1, 2, 9, 10, 3. Ini adalah data setelah
iterasi luar yang kedua. Oke. Sekarang kita lihat iterasi luar yang ketiga. Kita tulis lagi datanya. 1, 2, 9, 10, 3. Oke, karena data indeks ke-0 dan indeks ke-1 sudah benar, sudah terurut, oleh karena itu pada iterasi ketiga ini kita asumsikan data minimal itu terletak pada data ketiga atau indeks kedua. Kalau Python ya, karena Python indeksnya dimulai dari 0. Sekarang yang kita lakukan adalah kita mencari data terkecil lagi dari seluruh data yang sisa. Yang dilakukan adalah kita bandingkan dengan data berikutnya. Karena 9 lebih kecil dari 10, so flag tidak berubah. Kemudian kita bandingkan lagi dengan data berikutnya, yang kebetulan data terakhir, karena 9 lebih kecil dari 3, flag sekarang berubah di data terakhir. Kita tulis dulu, 1, 2, 9, 10, 3. Flagnya ada di sini. Oke, itu ya. Sekarang, karena data sudah tidak ada lagi data, iterasi yang bagian dalam berhenti. Jadi iterasi ketiga, iterasi luar yang ketiga itu hanya membutuhkan 2 kali iterasi saja, yang warna hijau di sini. Dan setelah iterasi dalam sudah berhenti, kita lakukan proses swapping. Data terkecil yang sudah kita temukan, yang sudah kita pilih, yang sudah kita seleksi, kita letakkan pada indeks atau pada data ketiga atau indeks kedua. Ya, kita tulis, kita lakukan swapping indeks yang sebelah sini dengan indeks dari data terkecil tadi yang sudah kita pilih. Kita lakukan swapping 3, 9, 10-nya mah tetap. Ya. So, 1, 2, 3 ini data sudah dalam keadaan terurut. Berikutnya, ini adalah hasil dari iterasi luar yang ketiga. Iterasi luar yang keempat sekarang. Kita tulis lagi, 1, 2, 3, 10, 9. Karena 3 data pertama sudah dalam keadaan terurut, ini tidak perlu kita bandingkan lagi. Oleh karena itu, flagnya itu berada di indeks ketiga. Kita lakukan lagi langkah yang sama, cari data yang terkecil, kita bandingkan dengan 9. Karena 9 lebih kecil daripada 10, sekarang flagnya berubah ke data 9. Ya, karena sudah tidak ada lagi data, so berhenti. Oke, karena sudah berhenti, kita lakukan swapping. Swapping antara data keempat atau indeks ketiga dengan data yang paling minimal yang kebetulan berada di indeks terakhir. Kita lakukan swapping. 1, 2, 3, 9, 10. Oke, ini sudah dalam keadaan terurut. Karena tinggal sisa satu data, otomatis dia sudah dalam keadaan terurut juga kan. Oleh karena itu, iterasi sudah berhenti sampai di sini saja. Oke, sekarang kita cari rumus generalnya lagi, rumus general untuk loopingnya lagi. Misalkan kita punya 5 buah data. Oke, kita perhatikan di situ ada sejumlah 4 iterasi luar, 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 iterasi. Oke, iterasi yang pertama ini ada berapa kali iterasi yang diperlukan?
ditandai dengan warna hijau, adalah jumlah perbandingan ini. Ada 4 kali iterasi. 4 kali iterasi. Di mana iterasi dalam ini atau inner loop ini membandingkan indeks ke-0 dengan indeks ke-1, kemudian dibandingkan dengan indeks kedua, dibandingkan dengan 3, dibandingkan dengan indeks ke-4. Gitu ya. Kemudian, iterasi luar yang kedua. Kita lihat di sini, ada berapa kali iterasi? Ditandai dengan warna hijau ini. Ada 3 kali iterasi. 3 kali iterasi, di mana iterasi yang dilakukan itu membandingkan indeks ke-1 dengan indeks kedua, dengan indeks ketiga, dengan indeks ke-4. Berikutnya, iterasi yang ketiga, nih, ada berapa kali perbandingan? Ditandai warna hijau, ada 2 kali perbandingan atau 2 kali iterasi, di mana iterasi dilakukan dengan cara membandingkan indeks yang kedua dengan indeks ketiga dan keempat. Oke, iterasi luar yang terakhir, dia butuh berapa iterasi? Ada hanya satu warna hijau di sini, so kita punya 1 kali iterasi, yaitu membandingkan indeks yang ketiga ini dengan indeks yang keempat. Oke, ini adalah rumus general dari selection sort yang kita gunakan nanti untuk buat code-nya. Kalaupun nanti kita punya 6 buah data, kita akan butuh 5 kali iterasi, di mana iterasi luar pertama akan butuh 5 kali iterasi, dan seterusnya. Sama polanya. Gitu ya.